Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas ISSP 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke analisis. Mana ya, oke ya. Untuk ISSP, kita lihat dividennya dulu. Ya, ini memang pernah dibahas juga ya, 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Gitu, ini perusahaan yang baik, artinya ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya, terbukti profit dan juga punya kondisi keuangan yang stabil ya. Jadi ini kita layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, kita lihat dulu nih satuannya juta, udah benar. Kita lihat kastara kasnya dulu ya. Ini kastara kas ini harus kita lihat setiap kuartalnya karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini berfungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit bisa jadi operasinya ini bisa terganggu ya aktivitas-aktivitasnya. Dan untuk posisi kastara kas di sini menguat sekitar 452 miliar ya, naik 89%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita loncat dulu ke saldo laba. Ya, ini penting saldo laba karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si ISSP itu dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 3 triliun. Ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan yang baik. Ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Nah, berikutnya kita ke ekuitasnya dulu, ekuitas pemilik yang ini nilainya kita pindahin dulu. Oke, min 17 ya. Nah, di sini kita lihat tuh rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,15 ya. Jadi si SSP ini telah profit sebesar 1,15 kali modal awalnya. Ya udah balik modal, nilainya udah di atas 1 gitu ya. Jadi ini udah balik modal pasti karena kan ini ibarat modal 1 miliar bisnisnya telah profit 1 miliar juga ya, 1 miliar 150 juta di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini baik dan secara PBV ini cukup murah ya di 0,64 dengan potensi profit 56% kalau mencapai ke book value di 790 ya. Sekarang harganya 505 per 26 November. Berikutnya kita cek ke ininya laporan laba ruginya, kita cek pendapatannya dulu. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Dan memang untuk kinerja pendapatan di sini turun sekitar 185 miliar ya, turun 3% gitu. Enggak signifikan lah ya, masih di bawah 5%. Nanti si pendapatan dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang dinilainya. Nah, laba bruto ini harus dilihat ya, karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan untuk dari gross profit margin. Jadi misalnya 19% gitu ya. Jadi teman-teman jual barang 100.000 itu ambil profit kotor 19.000 ya gitu. Jadi inti efisiensi perusahaan ya, langsung dilihat dari sini GPM. Nanti ya kalau saya memang mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto maka laba bersihnya juga cenderung lebih besar ya, karena laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru muncul laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Ini kita pindahin dulu. Nah, di sini memang untuk kinerja laba kotornya dia naik 2% ya, gitu, dan untuk kinerja laba bersih hanya naik sekitar 0,9% gitu ya. Jadi ya so-so aja lah gitu ya. Jadi ya naiknya ada bertumbuh gitu, cuman sedikit ya. Tapi masih baik gitu, yang penting bertumbuh ya, stabil atau bertumbuh. Nah, secara PER ini dia di 6,79 ya, udah cukup murah, udah di bawah 10 gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke laporan arus kasnya. Ya, di arus kas di sini kita langsung lihat penerimaan kasnya dulu ya. Nah, ini penerimaan kas ini penting gitu ya, karena dia berbeda dengan pendapatan. Kalau penerimaan kas itu dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, jadi rasionya harus tinggi. Gini ya, ini bagus nih di atas 100% ya. Jadi customer bayarnya selalu full gitu, dan lebihnya itu adalah mungkin piutang yang sebelumnya belum tertagih. Ya, dan di sini kita lihat untuk kinerja penerimaan kasnya memang dia turun tipis gitu, 1,41% gitu. Oke, jadi dia bilang pendapatan 5,9 T, penerimaan kasnya 6 T. Sekarang si uang ini digunakan untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Kita bayar operasional dulu, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Ini bagus ya, nilainya positif gitu ya, dan dia ada meningkat ya, naik sekitar 312 miliar gitu, naik 34%. Bagus, net CFO-nya positif, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya yang juga negatif ya, lebih besar negatifnya ya, artinya perusahaan lebih agresif ekspansinya di periode yang sekarang ya, 2025 Q4 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini negatif, maaf, minusnya kurang. Nah ya, oke.
Nah, selanjutnya apa namanya kita lihat untuk aktivitas pendanaannya, pinjaman ke banknya di sini nilainya negatif juga, bagus gitu ya. Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya dan juga dia membayar dividen ya. Karena kalau nilai positif itu kan dia ambil pinjaman, kalau pelunasan dia nilai negatif ya. Terus bayar apa tuh apa pelunasan ini kan ada perimanan apa obligasi gitu ya. Kalau penurunan yang tadi ya pelunasan, terus ini pembayaran utang obligasi gitu ya. Nah, di sini tuh ada kalau pembayaran dividen juga negatif. Ya, ini bagus. Dan ini polanya bagus ya untuk ISSP plus min dan ada kenaikan kastara kas ya. Jadi perusahaan dia udah bayar operasional gitu ya, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman, bayar dividen, masih ada kenaikan kastara kas gitu. Jadi ini signifikan ya naiknya untuk posisi kastara kasnya ini baiknya polanya sempurna sebenarnya yang seperti ini gitu. Jadi cash flow-nya bagus. Oke, selanjutnya kita cek ke atas dulu untuk ke bagian apa untuk melihat resiko bisnisnya ya berdasarkan rasio likuiditas dan solvensinya. Ini kita pindahin dulu angkanya. Ya. Diabetes jangka pendek yang ini. Oke, ya di sini kita lihat untuk rasio lancar dan rasio kas ini kuat. Ya, rasio lancarnya di atas 2 malah ya di 3, rasio kasnya di 0,59 ya. Jadi ini baik ya, masih bagus gitu apalagi cash flow juga sangat lancar ya. Lalu untuk short term debt-nya di sini ada utang bank jangka pendek, obligasi sama sukuk. Ya, coba dicek lagi sebentar. Ya, kita ambil hanya 3 aja ya, 3 pos ini aja. Kita jumlahkan dulu. Di plus 282765 di plus 20. Oke, satu lagi. Oke, ya di sini kita lihat ya untuk rasio kas terhadap short term debt-nya di 0,79 ya, memang ini di bawah 1 gitu, tapi nggak begitu masalah gitu ya karena cash flow-nya lancar. Memang secara ideal sih memang idealnya di 1 ya. Jadi kalau 1 itu kan jumlah utangnya bersama kasnya sama besar jadi bisa dengan mudah dilunasi gitu. Cuman ya tetap kita patokannya di cash flow perusahaan. Ya ini kan cash flow-nya baik. Lalu untuk jangka panjangnya kita pindahkan dulu untuk liabilitasnya ya. Di sini ya DR masih rendah ya di 0,5. Lalu untuk long term debt-nya di sini ada obligasi sama sukuk ya, kita jumlahkan saja sama sebelumnya. Oke, di sini kita lihat untuk memang untuk total debt dia turun ya, membaik gitu ya, mulai lebih terkontrol gitu ya, meskipun sangat terkontrol sebenarnya ya. Lalu juga ini apa namanya untuk long term debt to equity-nya juga rendah ya di 0,2. Jadi secara apa bisnis gitu ya, ini rendah resiko gitu ya, cash flow-nya baik, rasio likuiditasnya masih relatif kuat ya, bagus gitu, solvensinya juga masih bagus ya karena masih rendah nilainya gitu. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya setelah dipindahkan data-data keuangannya, ISSP perusahaan yang baik 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Terus apa namanya saldo labanya positif ya, telah profit sebesar 1,15 kali modal awalnya di luar dividen ya, ini bagus, sudah balik modal jelas gitu ya. PBV cukup murah di 0,64 dengan potensi profit 56% kalau dia mencapai ke book value di 790. PER cukup murah di bawah 10 di 6,7 gitu ya. Lalu apa namanya total debt-nya turun, secara likuiditas juga ini baik, solvensi juga baik ya gitu. Nah, jadi memang ini kalau Q4 memang dia kalau misalnya kita ambil data sebelumnya gitu ya, ya mungkin untuk pembagian dividen yield mungkin masih di 3% ya, hampir mirip lah gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk ISSP ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan juga ya selalu saya ingatkan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan. Jadi untuk prospek kedepannya silakan teman-teman analisis lebih lanjut ya. Dan juga untuk harga saham, kita di sini nggak bahas harga saham. Kalau masalah harga kita kembalikan ke mekanisme pasar aja ya. Dan juga untuk valuasi ya, saya valuasi hanya pakai PBV dan PER. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik gitu ya, lebih akurat, silakan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.